Ini bos, hasil packing tadi. Udah diisi jangkrik kemasan 1 kilo. Lumayan rapi. Jangkriknya berlimpah di dalam bos. Tinggal kita kirim ke kios dan ke peternak. Ini bertahan 3-4 hari. 5 hari juga insya Allah. Kalau kemasannya macam ini, jangkriknya sehat, ini masih bisa bertahan. Tapi jangan lupa dikasih puria di dalamnya. Ini hasil packing media X-ray kemasan karung ukuran 25 kilo, isinya 1 kilo bos. Nah ini yang media Claras kombinasi sama ini pakai X-ray di pinggirnya ya. Di bawahnya yang ukuran 60 kilo nggak usah pakai X-ray, dicat aja. Ini medianya Claras, di pinggirnya pakai X-ray 2 biji cukup. Ini kemasannya sama 1 kilo juga, cuman karungnya ukuran 50 kilo, dalamnya Claras. Kalau yang tadi itu kan dalamnya X-ray murni, kalau ini kombinasi. Ukuran karungnya 50 kilo, isi jangkriknya 1 kilo sama bos. Ini kita menggunakan karung bekas terigu, medianya full X-ray. Ini kemasan 2 kilo bos, dalamnya ini 2 kilo. Ini karung bekas terigu kalau nggak salah 25 kilo ya. Bisa untuk 2 kilo asal medianya X-ray disusun melingkar berdiri. Nah kalau karung macam ini nggak bertahan lama. 1 hari 1 malam juga bisa jebol digigit sama jangkrik kalau nggak dikasih makan. Berbeda dengan karung bening kayak gini, ini awet, jadi si jangkrik licin, nggak bisa menggigit. Kalau yang ini agak rentan bocor, meskipun keras karungnya tapi jangkrik sangat doyan. Terima kasih, salam jangkrik Purwakarta. Jangkrik bos, berikut saya akan memberikan tutorial cara pembersihan X-ray bekas ya, yang akan kita pakai lagi untuk media ternak jangkrik. Ini bekas bos ya, tuh masih ada sisa jangkrik. X-ray ini masih bisa digunakan selama X-ray-nya masih bagus. Bisa untuk 2 atau 3 kali pemakaian, bahkan lebih, tergantung cara kita pemakaiannya. Dengan syarat ketika sudah digunakan dan akan digunakan lagi harus kita bersihkan dari sisa-sisa jangkrik sisa, ataupun ada hama lainnya seperti laba-laba dan lain sebagainya. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau tidak dibersihkan, jangkrik sisa ya, yang tampak ini nih, ini sisa bos ya, nanti dia akan kanibal memakan jangkrik yang kecil. Maka dari itu wajib kita bersihkan bos, agar jangkrik yang baru menetas nanti tidak dimakan sama jangkrik yang sudah gede. Terus ada lagi hama semut nih bos, harus wajib juga kita bersihkan dengan cara menggunakan ini kuas ya. Sebelum dikuas bisa kita pukul-pukul dulu nih. Baru kita cek lagi, kalau masih ada sisa bisa kita bersihkan. Yang paling penting itu hamanya bos ya, jangan sampai ada laba-laba, semut, bahkan jangkrik pun yang gede harus dibuang supaya nantinya tidak kanibal. Caranya seperti itu bos, harus hati-hati. Nah ini juga samanya masih bekas, bahkan ada nih, kalau kelihatan nih ada ulat di dalam ini nih, Ini ulat nih, harus kita bersihkan nih.
sama. Bekas sarang laba-laba juga harus dibersihkan, nanti akan menjadi jebakan buat jangkrik yang masih kecil seperti ini bos ya. Kalau nggak dibersihkan akan berpengaruh pada hasil panen ternak kita. Soalnya jangkrik yang masih kecil itu sangat lemah. Kalau dia nempel sama sarang laba-laba, udah nggak bisa gerak, nanti dia akan mati. Kita harus teliti bos ya, jangan sampai ada hama, supaya hasil ternak kita nanti maksimal. Ini bekas sampah. Bagusnya ini nanti setelah dibersihkan dijemur dulu biar jadi keras lagi, soalnya kan sifat egg dry ini kalau basah cepat hancur, kalau kering dia sangat keras. Itu sifatnya. Bahkan ada juga cara lain dengan menggunakan api atau kompor gas. Ini caranya nih, ini diganggang di atas api. Fungsinya biar hamanya mati dan sarang bekas laba-laba ikut terbakar. Soalnya kan sarang bekas laba-laba itu kan mudah terbakar. Seperti benang kan bos ya. Ada juga dengan menggunakan kompor gas. Tapi saya lebih memilih yang manual kayak gini. Sambil ngopi santai. Jadi ini contoh bekas sarang laba-laba nih bos, tergulung sampah di sini. Jadi ternak jangkrik itu modalnya lumayan hemat. Satu media macam ini bisa untuk beberapa kali pakai kalau kitanya apik. Jadi nggak ada yang langsung dibikin media, ada yang dipakai lagi. Jadi hemat lah, lumayan irit biaya. Nah ini bos contohnya nih, ada laba-laba nih yang harus kita buang. Terus ada juga ini nih hewan kayak gini, ini juga hama bos, cecopet namanya kalau di sini. Dia nangkap jangkrik pakai ekornya, soalnya ekornya itu bercabang dua, harus dibuang juga sama bos ya.
Teknik laba-laba itu seperti ini bos, dia di dalam sini dia bikin sarang. Dalam melakukan ini nanti jangkrik-jangkrik kecil itu masuk perangkapnya laba-laba. Satu perangkap laba-laba ini bisa lebih dari satu, bahkan puluhan jangkrik bisa terjebak di sini. Soalnya kan ini sifatnya lengket, jadi jangkrik kan bisa gerak, mati, terus sama laba-laba dimakan. Makanya kita harus teliti agar jangkrik kita nggak kejebak di sini, hasil panennya juga maksimal. Ini salah satu penyebab anjloknya hasil panen bos. Bahkan meskipun egg tray yang baru kita beli dari pengepul atau dari warungan, tetap sama harus dibersihkan. Soalnya kan laba-laba kadang ada juga seperti itu. Sering banyak yang tanya kenapa sih hasil panennya sedikit. Ya salah satu penyebabnya itu bos, kita kurang teliti pada kebersihan media, baik dari kelaras ataupun yang dari egg tray. Nah kalau macam ini kotornya udah parah, egg tray-nya juga udah pada rusak. Ini bisa kita gunakan untuk media pengepakan, jangan dibuang sayang. Soalnya kan media pengepakan juga, packing juga kita menggunakan ini. Tapi tetap sama harus dibersihkan juga untuk media packing. Masih bermanfaat ini bos, jangan dibuang ya. Itulah hematnya ternak jangkrik. Tapi enggak kita gunakan untuk media penanaman, cukup untuk media packing saja. Kita pisahkan, ambil kita sortir. Tapi sebenarnya yang hancur tadi juga masih bisa digunakan sih bos. Soalnya ada beberapa peternak jangkrik yang tekniknya sengaja traynya itu dikasih lubang macam ini. Jadi sengaja traynya itu dirusak macam gini. Tujuannya biar jangkriknya cepat naik. Kalau medianya kita simpan tidur kayak gini nggak berdiri, sengaja ini dibolongin bisa juga. Ada berbagai cara tergantung teknik yang kita pakai bos ya, tergantung teknik mana yang kita sukai, yang kita anggap mudah, yang kita anggap simple, yang kita anggap murah, itu terserah. Yang penting hasilnya maksimal. Tuh jadi untuk ternak jangkrik itu simple, modalnya aja nggak gede, cuman butuh ketelatenan. Soalnya nggak pengulang, nggak senior, kadang pasti tiap musim itu ada gagalnya, hasilnya sedikit. Bahkan pemula ada yang hasilnya langsung bagus, senior hasil jelek, itu udah di jangkrik udah biasa. Jadi kuncinya latihan saja, jangan mudah kapok bos ya, sabar. Nah kalau ini kan banyak tuh sampahnya. Ini sampah ini nempel pada sarang laba-laba bos ya, apalagi jangkrik kecil nih mudah banget nempel di sini.
Ini bahkan yang udah kayak gini pun masih bisa kita gunakan nih bos, ini udah mau patah nih nggak apa-apa. Kalau untuk ternak jangkrik nggak apa-apa, masih bisa kita gunakan untuk media ternak atau packing juga, terserah. Harus telitinya itu pada laba-laba yang masih kecil bos ya, hampir nggak kelihatan soalnya. Tapi meskipun laba-labanya masih kecil, tapi sarangnya sangat mematikan untuk jangkrik yang kecil. Sekarang saya akan mencoba ternak jangkriknya, medianya full egg tray dengan teknik berbaring, nggak berdiri. Jadi kita nambahin medianya secara bertahap. Soalnya kendalanya kalau langsung kita media full, kadang kita malas bersihin ininya bos kalau sekaligus banyak. Kadang dari kerasnya juga itu ada hama cocopet kayak gitu, yang ekornya dua. Nah, kalau teknik seperti ini kan kita bertahap nambahinnya, jadi sedikit-sedikit, bisalah sambil kita nyantai. Jadi ekornya dijamin bersih insya Allah. Ya kayak gini pun nih, masih bisa kita pakai bos nih. Hematnya ternak jangkrik tuh enak. Kalau media berbaring emang sengaja dibolongin, ada yang enggak juga. Nah macam ini kan bos tuh banyak semut. Ini ada jangkrik yang mati atau laba-laba yang mati. Kemarin soalnya kita simpan di luar agak lumayan lama, jadi semut itu berkumpul ke sini. Kalau mau kita bersihin ini bahaya, ini hama yang merugikan kita juga semut bos ya.
bos, copet yang gede tuh. Hama mematikan juga ini tuh. Jangkrik yang lumayan gede pun sama dia dicapit sampai mati. Ini awalnya dari daun pisang yang kering nih.
bos, laba-laba juga bos. Ini harus kita buang, soalnya laba-laba macam ini tuh yang bulat-bulat itu, yang kayak helm, dia tuh beranaknya lumayan cepet, dan anaknya pun ratusan bahkan ribuan bos. Hanya usahakan harus kita basmi. Dia tuh bikin sarang bulat, sarangnya juga sama kayak badannya untuk bertelur anaknya, bertelur induknya, untuk tempat tinggal anak-anaknya. Demikian dulu bos untuk tutorial cara pembersihan egg tray media ternak jangkrik. Salam jangkrik bos Purwakarta. Jangan lupa subscribe, like and share agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih. Salam jangkrik bos Purwakarta. Assalamualaikum. Salam jangkrik bos dari Purwakarta Wanayasa. Berikut saya akan mempraktekkan bagaimana cara membersihkan egg tray yang bekas dengan menggunakan api atau kompor gas, bisa juga dari api kayu bakar ya. Ada berbagai cara fungsinya untuk membersihkan bekas sarang laba-laba. Cara yang satu ini adalah salah satu cara yang dipakai oleh para peternak jangkrik agar egg tray-nya bisa dipakai kembali. Kelebihannya untuk pembersihan menggunakan api ini, dengan sendirinya si egg tray ini langsung keras kembali bos setelah di api seperti ini, dan sekarang bekas laba-labanya langsung hilang kebakar. Nggak harus lama-lama ya. Kalau lama ini nantinya akan terbakar, soalnya ini mudah terbakar bos bahannya. Cukup selewat saja, yang penting sarang laba-labanya hilang dan egg tray-nya bersih kembali. Baik, lanjut kita akan praktekkan bagaimana caranya membersihkan egg tray menggunakan api. Tapi jangan lupa bos ya, di egg tray-nya dipukul-pukul dulu biar laba-labanya pada nggak kebakar atau hamanya nggak kebakar, soalnya kasihan juga bos. Nah seperti ini caranya bos, tapi harus hati-hati juga jangan sampai kebakar.
Kemarin kita mempraktekkan dengan menggunakan kuas ya. Sekarang kita praktek menggunakan api dengan kompor gas. Dengan sendirinya egg tray-nya ikut mengeras bos, karena dipanasin sama api. Karena bahan egg tray ini kalau kebasahan mudah hancur, kalau kepanasan mudah mengeras juga. Langsung keras bos egg tray-nya, otomatis dia mengeras. Caranya cukup mudah bos ya, tinggal kita menyediakan kompor gas sama egg tray-nya yang mau dibersihkan. Satu lagi, jangan lupa ditemanin kopi juga bos, sama rokok sambil kita lembur.
cara yang kita pakai untuk pemasangan media pada box jangkrik. Sekarang saya lagi mencoba untuk cara egg tray berbaring. Jadi kan kemarin kita coba pakai kelaras sama egg tray. Sekarang saya ingin mencoba pemasangan dengan cara egg tray-nya dibaringkan. Nah, dan nggak sekaligus kita pasang full bos ya, tapi kita pasang secara bertahap. Kita pasangnya secara bertahap. Pertama kita pasang satu lapis dulu dengan cara dibaringkan seperti ini di dasar boxnya. Terus kita kasih telur yang udah mau menetas. Nah, selang beberapa hari kalau udah kelihatan penuh, udah kelihatan full menetas, baru medianya kita tambah lagi sama. Jadi posisinya gini, ini terus bertambah sampai waktu panen. Lihat bagaimana ciri untuk kita waktunya menambah. Kita lihat kepadatan jangkrik. Kalau jangkriknya kelihatan padat di atas tray, nah itu wajib segera kita tambah. Soalnya kalau enggak segera kita tambah, takut pengganggu pada pertumbuhan jangkrik itu sendiri. Nah, seperti ini bos, salah satu contoh hama jangkrik. Ini ulat. Ulat ini berasal dari lalat bos ya. Harus kita buang juga, soalnya mengganggu juga pada pertumbuhan jangkrik.
Nah semacam ini bos, harus hati-hati soalnya egg tray ini mudah terbakar. Tuh lihat, dia akan terus nyala nyampe habis. Makanya kita harus, kalau pakai api harus hati-hati bos ya, harus kita segera matikan apinya. Kalau bolong kayak gini nggak apa-apa, masih bisa kita pakai. Harus teliti, jangan sampai ininya nyala kita pasang di atas box jangkrik, itu kan sangat bahaya bos. Panas bosku, panas. Aduh, kaget saya, maaf ya, nggak ketahuan ada api di sini nih bos. Aduh. Nah ini kenapa saya pukul-pukul dulu, fungsinya agar hewan yang ada di sini tuh pada jatuh. Soalnya kasihan bos kalau kebakar. Tujuan kita kan fungsinya hanya ingin membakar sarang bekas laba-laba bos ya. Soalnya kalau kebakar saya nggak tega, makanya dipukul-pukul dulu.
demikian bos cara membersihkan egg tray bekas menggunakan api. Semoga bermanfaat bos ya. Salam jangkrik bos dari Purwakarta Wanayasa. Jangan lupa like, subscribe channel saya dan tekan loncengnya juga agar bisa menyimak video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat bos. Dukung channel kami.
Sekali lagi bos, saya ingatkan, jangan anggap sepele egg tray yang nyala seperti ini. Nih, meskipun kecil apinya, soalnya sifat egg tray itu mudah terbakar, jadi kalau didiamkan bisa habis nih egg tray. Makanya kita harus teliti juga bos ya, kalau menggunakan api seperti ini harus sudah dimatikan. Jadi sifat egg tray itu seperti obat nyamuk, dia terus sampai egg tray-nya habis, dia nggak bakalan mati, pasti perlahan nyala gitu bos. Makanya harus sehati-hati mungkin ya, itu yang saya titip. Dengan cara dengan cara membersihkan menggunakan api itu memang kalau dibilang efektif ya lebih efektif, dijamin bersih kalau kitanya bener. Tapi ya kalau nggak bener ya tetap aja, meskipun pakai api tetap harus kita teliti bos satu persatu, takut masih ada hama sisa di dalam lubang ini, di dalam melakukan egg tray ini. Jadi jangan mentang-mentang sudah pakai api nggak diperhatikan lagi, ada juga yang kelewat. Apalagi kalau membersihkan pakai kuas seperti saya kemarin, kalau nggak teliti itu masih banyak sisa. Jadi kita matikan dulu, masih banyak sisa hama. Efektifnya saya menyarankan menggunakan api seperti ini, meskipun beresiko tapi kita tetap harus hati-hati bos ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jangkrik bos dari Purwakarta, Wanayasa. Demikian.